Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di malam Jumat Miku. Nah, untuk kalian yang masih menunggu konten gue ini, terima kasih banyak. Dan kalau misalnya kalian punya cerita-cerita horor, mau cerita di channel gue, silahkan. Gue sambut dengan tangan terbuka. Kalian bisa DM gue di @IG @mildakurnia12. Nah, dan untuk kalian yang jauh di kota jauh pun juga silahkan, gue juga terbuka. Nanti kita bisa by Zoom atau Google Meet. Dan malam ini gue ingin membahas hal-hal yang horor lagi nih ya, menurut versi malam Jumat Miku, yaitu tentang tempat wisata. Tapi bukan tempat wisata yang horor ya. Ini adalah tempat wisata yang ditinggalkan, yang terbengkalai, yang dulunya ramai dan pada akhirnya terbengkalai. Nah, ada apa aja di tempat wisata terbengkalai ini? Yang pertama yang akan gue bahas adalah tempat wisata di Kampung Gajah, Bandung. Nah, untuk teman-teman yang di Bandung, mungkin udah banyak yang tahu tentang tempat wisata Kampung Gajah ini. Karena memang tuh terkenal banget gitu ya. Di mana Kampung Gajah ini merupakan wahana dengan luas 60 hektar. Di situ ada Flying Fox atau bom-bom kar mungkin. Ya pokoknya wahana-wahana tempat wisata gitulah guys. Ya kita bisa bayangin ya, luasnya aja tuh 60 hektar. Dan Kampung Gajah ini juga berdiri sekitar tahun 2010, namun akhirnya bangkrut dan sayang sekali ditinggalkan di bulan Desember 2017. Dimana ketika sudah terbengkalai gitu ya, ini malah jadi tempat yang angker, mistis, horor, bahkan santer tuh banyak cerita-cerita gitu. Katanya di tempat wisata itu ada sosok anak-anak kecil yang berlarian, atau kalau misalnya gue tonton di vlog-vlog horor gitu yang telusur-telusur, itu katanya tempat buang apa tuh? Tumbal. Serem banget gak sih? Nah, terus juga nih ya, wahana yang terbengkalai ini tuh ditinggalkan dalam kondisi yang karatan. Kalian bisa bayangin kan? Kayak ayunan atau wahana-wahana yang berbahan besi gitu, itu ditinggalin dengan kondisi yang karatan. Tapi, dasar mungkin netizen Indonesia nih terlalu kreatif gitu ya. Malah tempat itu dijadikan sebagai tempat hunting foto berbackground mistis. Tapi ada juga beberapa YouTuber tuh yang emang ngevlog di sana. Terus ya telusur di sana, ingin melihat suasana malamnya tuh kayak apa. Kalau gue sih, udah takut banget dah pokoknya. Serem guys. Nah kalian bisa lihatlah gambar-gambar yang udah gue share tadi ya. Ya, itu sekilas tentang Kampung Gajah di Bandung. Next, kita akan bahas tentang wisata Taman Festival di Bali. Nah, teman-teman di Bali nih, komen di kolom komentar ya kalau misalnya kalian pernah main ke Taman Festival Bali ini, atau kalian pernah mungkin merasakan atau mengalami kejadian-kejadian mistis di Taman Festival Bali. Di mana Taman Festival Bali ini dibangun pada tahun 1997 dan akhirnya bangkrut di tahun 2000-an. Wah, kenapa bisa langsung bangkrut gitu? Entahlah, karena katanya itu valid guys. Sedangkan yang kita sayangkan tuh ketika sudah bangkrut masih ada pembangunan yang on progress gitu, masih bertahap, jadinya nggak diselesaikan. Jadinya malah jadi rumah-rumah hantu yang pembangunannya mangkrak dan akhirnya terbengkalai. Gosipnya, katanya di situ adalah tempat berkumpulnya leak. Bagi kalian yang nggak tahu leak itu apa, leak itu adalah kalau misalnya gue cari di gambar, itu atasnya kepala wanita cantik berambut panjang, tapi dari leher sampai bawah itu ususnya gitu, terus dia terbang gitu melayang-layang. Karena kan yang kita tahu ya, di Bali itu kan terkenalnya leak gitu ya. Nah katanya Taman Festival Bali itu tempat berkumpulnya para leak. Serem. Nah kemudian ada juga nih kisah mistis dari
security atau penjaga di Taman Festival Bali. Kalian tahu kan, canang atau sesajen yang biasa di Bali tuh yang dibakar di pinggir jalan, yang ada bunga-bunga, ada dupa. Nah, ceritanya nih, si satpam atau security-nya ini malam-malam mau mau naro canangnya ini gitu ya di area sekitaran Taman Festival Bali. Tapi ketika si security ini mau menaruh canang, karena memang posisinya jauh, jadinya dia tuh katanya naik motor gitu guys, sambil bawa si canang ini. Nah, dia jalan ke dalam Taman Festival Bali malam-malam dan katanya tuh dia mendengar suara wanita menangis sambil memanggil-manggil nama si security itu. Namun ya karena memang si security itu berprinsip, udahlah, kan gue mau ngasih canang jadi udah deh cuekin aja gitu. Serem banget gak sih? Kayak ada suara tangis cewek manggil-manggil nama dia malam-malam gitu. Tapi sumpah sih salut tuh, bapak security-nya salut banget. Nah, untuk kalian yang juga mengalami kejadian mistis di Taman Festival Bali, boleh komen di kolom komentar. Dan next, kita akan bahas masih sekitar Bali, yaitu Pondok Indah, Bedugul Taman Rekreasi Hotel. Dimana ini, gue juga kaget sih ketika baru mengetahui, oh ternyata ada bangunan yang seluas ini, sebesar ini, dan tadinya diperuntukkan untuk hotel malah terbengkalai dan pembangunannya itu tidak diteruskan. Karena tuh gede banget guys ruangannya. Kalian bisa bayangin nih, gue kasih lihat gambarnya. Dan ini sudah terkenal dengan nama Istana Hantu oleh warga-warga sekitar. Gila. Yang katanya Pondok Indah Bedugul Hotel ini dibangun di tahun 1990-an. Namun entah sempat beroperasi atau tidak, ini masih banyak isunya. Kalian yang tahu ceritanya boleh komen ya di kolom komentar. Ini sudah langsung ditutup atau ditinggalkan sekitar tahun 2000-an atau 2002. Nah, untuk kalian nih mungkin yang ada warga Bali di sini yang tahu ceritanya, cerita aslinya, kenapa dia ditinggalkan atau kenapa tidak beroperasi, boleh komen ya, karena gue juga penasaran nih. Please kasih tau gue, please. Karena saking penasaran itu. Karena bukan cuma itu guys, penasarannya gue tuh terhadap bangunan yang sudah mewah, luas, tapi terbengkalai. Tapi sisi lain ada yang bikin gue penasaran itu kisah mistisnya. Jadi ceritanya nih, ada turis kesana, main kesana dalam kondisi ya sudah jadi istana hantu, sudah terbengkalai. Nah, si turis ini ketika dia explore gitu ya di dalam bangunannya, dia mendengar suara teriakan. Dia juga sempat mengalami kameranya itu kayak hang gitu, mati. Tapi ketika keluar ya udah hidup lagi. Terus dia juga sempat mendengar drivernya ini yang menunggu di luar tuh manggil-manggil dia. Ternyata bukan. Ketika dikonfirmasi ke drivernya, dia tidak memanggil si turis tersebut gitu. Wah, ini lumayan nih buat mungkin di sini ada youtuber telusur yang nonton video gue, boleh kalian ke sana. Gue kasih rekomendasi di Pondok Indah Bedugul Bali. Itu mantep kalau untuk telusur malam-malam. Dan yang terakhir, versi terseram menurut gue adalah kolam renang Singandaru di Seram. Ini deket banget ya guys tempatnya dari gue, kalau lewat tol tuh sekitar 1,5 jam. Dimana kolam renang Singandaru ini dibangun di tahun 1975 dan ditinggalkan atau terbengkalai atau bangkrut sekitar tahun 2000-an gitu guys. Banyak teori mengapa kolam renang ini tuh jadi tertinggal. Gosipnya katanya memang aura mistisnya yang sangat kental karena ada katanya anak kecil yang renang di situ terus dia tenggelam dan akhirnya meninggal guys. Dan katanya tenggelamnya itu karena kakinya itu ditarik sama sosok gaib. Itu gosipnya ya. Nah, karena itu semenjak kejadian tersebut ya udah akhirnya ditinggalkan dan terbengkalai. Tapi sebenarnya kolam renang ini tuh kolam renang apa sih? Karena kalau dilihat di foto kan cuma kayak gini doang ya. Nah, ternyata kolam renang ini tuh dibuat dulu awalnya karena ada event POMDA, yaitu Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah. Nah, semenjak event itu sudah tidak ada,
Jadi tuh kayak dibikin ya udah untuk rekreasi warga aja gitu. Tapi ya itu tadi, semenjak ada kasus yang anak kecil tadi tenggelam yang katanya kakinya ditarik, itu sudah ditinggalkan begitu saja oleh warga karena kesan mistis dan angkernya itu sangat kuat. Nah, menurut kalian gimana nih yang orang Serang? Boleh komen di kolom komentar, kasih tahu gue ya, karena gue nih haus gitu akan cerita-cerita horor. Dan ngomong-ngomong tentang cerita horor di tempat wisata, gue ada satu cerita. Ini cerita pengalaman gue pribadi ya. Jadi memang nggak tahu kenapa nih, karena emang gue demen banget ngomongin yang horor, tempat-tempat yang horor. Itu tuh kayak mengingatkan gue kembali terhadap pengalaman-pengalaman horor gue. Dan itu akan gue ceritakan di sini khusus buat kalian. Yang belum tentu di YouTube lain ada. Jadi ini adalah pengalaman gue ketika gue bertamasya, bukan bertamasya ya, berwisata religi di air terjun di salah satu kaki gunung Slamet. Untuk kalian yang tahu nih ya, tolong diem-diem aja, jangan nebak-nebak di kolom komentar. Karena nanti kalau udah rame nih, ya gue kan nggak tahu ya, takutnya ini video viral atau gimana. Takutnya tuh gue yang kena guys. Jadi kalau kalian tahu, udah diem-diem aja deh. Udah cerita-cerita aja pengalaman horor kalian tuh di kolom komentar kayak gimana. Jangan ditebak-tebak, nanti gue yang pusing. Oke, lanjut. Jadi di sini karena kan itu gue wisata religi ya, otomatis bareng sama jemaah-jemaah. Ada bibi-bibi gue, ada ibu-ibu yang lain, ada suami gue juga. Karena ini adalah wisata religi, jadi tuh gue menginap di salah satu hostel atau motel, pokoknya untuk yang keluarga besar gitu, yang sampai ruangannya tuh tingkat. Itu dipisah tapi guys, misalnya nih di lantai 1 itu untuk yang cowok-cowok, nah di lantai 2 itu untuk yang cewek-cewek. Nah, gue mau ceritain suasana ruangannya dulu ya, kamarnya dulu. Gue itu ada di kamar paling ujung, jadi naik nih lantai 2, terus gue harus ke ujung dulu gitu, jadi melewati area tengah. Area tengah itu ada beberapa kasur, ada 6 kasur kalau nggak salah, untuk ya ibu-ibu di situ tidur. Terus bagian ujungnya lagi tuh ada kamar di pojokan situ, dan sebelah kanannya juga ada kamar. Nah, gue tuh pokoknya yang paling pojok deh. Paling pojok yang ngebentuk lorong, kalau misalnya gue keluar kamar tuh udah nembus area tengah tuh yang ibu-ibu. Nah, gue di situ, gue bareng nyokap, ponakan gue karena masih kecil ya, jadi tuh kayak dapet jatah kamar, ya udah di kamar aja karena ada anak kecil gitu. Gue disuruh jagain, bukan berarti gue nggak mau tidur di tengah nih ya. Nah, delala, ya udah tuh malamnya kita biasa kan berendam di air terjun. Bukan air terjun juga sih, pokoknya kita berendam di air panas itu. Nah, pulang-pulang biasa kan, abis pulang tuh rapi-rapi karena mau tidur. Ini ibu-ibu ceritanya pada heboh guys, kayak wow, pada kayak gitu-gitu. Kenapa? Terus gue akhirnya keluar kamar. Di situ gue melihat ada satu ibu-ibu tuh yang nangis aja. Nangis, terus dia diusapin kepalanya sama suaminya. Terus gue bingung, gue tanyalah bibi gue, Bi, itu si ibu itu kenapa? Gue bilang, itu Mil, itu dia habis berendam air panas tadi, kata dia ada yang ngikutin katanya. Terus sosoknya itu tinggi, bapak-bapak, tapi mukanya berdarah-darah. Itu gue langsung merinding, sumpah. Beneran, itu dia makanya sampai nangis-nangis, katanya ngikutin sampai lantai 2 katanya gitu. Ya udah, akhirnya ya alhamdulillahnya di situ kan karena kita wisatanya religi ya, jadi ada banyak pak ustadz lah. Akhirnya salah satu pak ustadz tuh ya udah yang nenangin. Dia juga di situ menghimbau. Dia bilang, kan tadi saya bilang kalau mau pulang ke sini itu ya mbok cuci kaki, cuci muka dulu, takutnya ada apa-apa. Nah, ternyata si ibu ini nih yang nangis tadi, yang melihat sosok itu tuh dia nggak cuci muka, nggak cuci kaki dulu guys. Jadi ini penting untuk kalian ya, kalau kalian habis dari mana-mana, bersih-bersih badan dulu tuh memang dianjurkan banget biar nggak ketempelan. Nah, ya udah tuh dari situ gue yang oh gitu. Terus gimana, nggak kerasukan kan? Enggak sih gitu, cuma kaget aja dia. Terus ya udah jadinya takut gitu, makanya suaminya naik nemenin dia tidur. Oh ya udah deh,
Akhirnya si ibu itu sama suaminya tuh kayak ditenangin di ruang tengah ya. Akhirnya gue balik dah ke kamar. Gue balik ke kamar. Nah di situ posisi tempat tidur gue kan di sini. Ini posisi pintu ya. Pintunya itu masih ada gagangnya gitu guys. Jadi bukan pintu yang bulat gitu gagangnya yang diputar gitu, bukan. Tapi yang dicekrekin ke bawah gitu. Nah ketika gue lagi fokus ke pintu, itu gagangnya tuh gerak gini. Kayak ada yang mau ngebuka pintu. Cekrek, cekrek gitu. Gue tungguin, gue kira kan siapa yang mau masuk kamar gitu. Kok ini nggak ada. Akhirnya sepersekian detik lah. Pas gue tahu, loh kok nggak ada. Takutnya tuh ada entah bibi gue atau entah ibu-ibu yang lain yang butuh sesuatu di kamar gue tuh mau masuk, cuma nggak jadi, takutnya dikunci atau enggak gitu kan. Sedangkan kan saat itu tuh gue nggak kunci sama sekali. Gue keluar lah, sepersekian detik tuh gue kejar. Tapi di lorong itu nggak ada siapa-siapa. Yang di depan mata gue tuh cuma bibi gue doang. Dan dia di ruang tengah gitu, terus dia ngeliat, kenapa Mil gitu, bengong, karena kan gue bengong ya. Terus akhirnya udah gue tanya, Bi tadi mau masuk kamar, mau buka kamar atau gimana? Gue bilang, hah? Enggak, hah serius? Kan gue jadinya kaget ya, maksud gue, lah tadi gagang pintu tuh gerak-gerak begini kan, kayak ada yang mau buka, tapi pintunya nggak kebuka gitu, sedangkan tuh pintu nggak gue kunci. Ya udah akhirnya itu satu-satu ibu-ibu gue tanyain dong. Ya udah akhirnya harusnya gue tidur di kamar itu, karena ada kejadian itu gue nggak berani. Dan akhirnya gue tidur bareng ibu-ibu di ruang tengah. Itu udah kayak ikan teri gitu ngejejer. Ya karena itu tadi udah ada kejadian, ada satu ibu-ibu yang melihat penampakan. Terus juga gue melihat gagang pintu tuh gerak-gerak sendiri. Gue tanyain satu nih ibu-ibu tuh nggak ada yang aku sama sekali. Ya itu adalah sebagian cerita horor gue di salah satu tempat wisata religi ya. Tapi itu bukan yang terbengkalai juga sih. Tapi intinya karena kita lagi ngomongin horor di tempat wisata, ya gue keingatan aja gitu. Makanya mau cerita. Oke, mungkin itu aja kali ya cerita dari gue nih. Versi malam Jumat Miku, wisata terbengkalai. Dan untuk kalian yang merequest silahkan tulis aja deh di kolom komentar. Pokoknya tuh gue selalu bawel kalau kalian ini tulis aja di kolom komentar mau request, Kak bawain cerita horor ini dong, ntar gue bawain. Kak yang review ini dong, tempat ini ntar gue bawain. Pokoknya kalian tulis aja, atau kalau kalian mau DM aja di IG gue di @mildakurnia12. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini biar gue nih semangat gitu kan bikin kontennya, dan biar sekalian genap nih 1000 subscriber gue. Oke, mungkin dari gue segitu aja kali ya. Gue juga udah capek nih ngoceh mulu. Dan sampai jumpa di malam Jumat Miku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.